Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat muslim Murajaah Channel yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita murajaah kitab Al-Usulu min Ilmil Usul, yang mana kemarin kita telah membahas tentang definisi daripada Al-Ahkam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang pembagian daripada hukum-hukum syariat. Langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin ya mujibas sairin. Aqsamul ahkam asy-syar'iyyah, pembagian hukum-hukum syariat. Tangqasimu, terbagi. Apa yang terbagi? Al-ahkamu syar'iyyatu, yaitu hukum-hukum syariat atau hukum-hukum syariat, terbagi kepada berapa bagian? Ila qismaini. Hukum syariat terbagi kepada dua bagian. Apa saja dua bagian tersebut? Yaitu taklifiyatin, hukum taklifiyah, wa wad'iyatin, dan juga hukum wad'iyah. Jadi kesimpulannya bahwa hukum syariat terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifiyah dan wad'iyah. Selanjutnya ada penjelasan satu persatunya. Fattaklifiyatu, maka adapun hukum taklifiyah itu khamsatun, ada 5. Al-wajibu, yang pertama wajib, wal mangdubu, yang kedua mangdub atau sunnah, wal muharramu, yang ketiga haram, wal makruhu, yang keempat makruh, wal mubahu, dan yang terakhir ialah mubah. Kemudian dijelaskan satu persatu, wajib itu apa, mangdub itu apa, dan seterusnya. Fal wajibu, maka adapun hukum wajib, lughatan secara bahasa ialah as-saqitu, yang jatuh, al-lazimu, yang tetap, ya, yang harus. Seperti itu. Jadi wajib itu secara bahasa jatuh, yang jatuh, dan juga yang harus. Wastilahan, secara istilah, yang sekarang secara istilahnya apa wajib itu? Ialah ma, perkara atau hal, amaro, yang perintah, bihi, dengannya, hinya kembali ke ma. Nah, kemudian fa'il daripada amaro ialah asyari'u, pembuat syariat. Jadi kalau diartikan, yaitu apa-apa yang pembuat syariat perintah ala wajhil ilzami, atas jalan keharusan, kas-sholawati, seperti melaksanakan sholat, al-khamsi, yang 5, artinya sholat 5 waktu. Nah, itu secara istilah. Selanjutnya, fakharaja, maka keluar, biqaulina, dengan perkataan kami. Perkataan yang seperti apa? Yaitu ma amara bihi syari'u, apa-apa yang pembuat syariat perintah. Apa yang menjadi pengecualian atau yang keluar dari perkataan musannif ini, yaitu ialah al-muharramu, hukum haram, wal makruhu, makruh, wal mubahu, dan juga mubah. Karena haram dan makruh itu bukan perintah tapi larangan, sedangkan mubah tidak ada perintahnya dan juga tidak ada larangannya, maka menjadi pengecualian daripada perkataan musannif ma amara bihi syari'. Selanjutnya wa kharaja, dan keluar biqaulina, dengan ucapan kami, ala wajhil ilzami, ucapan ala wajhil ilzami, yaitu atas jalan keharusan, maka yang keluar ialah al-mangdubu. Nah, al-mangdub menjadi pengecualian dengan perkataan musannif ini karena wajhil ilzam, ya, jalan keharusan, sedangkan mangdub tidak jalan keharusan untuk melakukannya. Dikerjakan silakan, dapat pahala, yang tidak ya tidak apa-apa, seperti itu. Selanjutnya wal wajibu, dan adapun perkara yang wajib ataupun hukum wajib ialah yusabu, diganjar pahala, fa'iluhu, pelakunya, imtithalan, karena mengharap pahala, wa yastahiqu, dan berhak, al-iqabah, kepada siksa, tarikuhu, orang yang meninggalkannya.
Jadi wajib bisa diartikan juga, yaitu pelakunya diberikan pahala ketika melaksanakannya, dan juga yang meninggalkannya maka dia berhak mendapatkan siksa. Artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Wa yusamma, dan dinamakan, wajib tersebut dinamakan fardhon. Nama lain dari wajib ialah fardu. Wa faridatan, faridah. Wa hatman, hatman. Wa laziman, dan laziman. Yang kedua, wal mangdubu, dan adapun mangdub lughatan secara bahasa ialah al-muda'u, yang diserukan. Ya. Jadi secara bahasa mangdub ialah al-muda'u, yang diserukan. Wastilahan, dan secara istilah ialah ma, sesuatu, amaro, yang perintah, bihi, dengannya. Siapa yang perintah? Asyari'u, pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Perintah atas apa? Yaitu la ala wajhil ilzami, atas jalan, bukan atas jalan keharusan. Karrawatibi, seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat wajib, ya. Nah itu hukumnya mangdub. Ya, makanya mangdub ini perintah, namun perintahnya ini bukan jalan keharusan. Seperti itu. Wa kharaja, dan keluar, maka keluar biqaulin, dengan ucapan kami, ma, sesuatu, ya, ma amara bihi syari'u, ucapan ma amara bihi syari', yaitu al muharramu wal makruhu wal mubah. Karena haram, makruh itu merupakan larangan bukan perintah, dan juga mubah tidak ada perintahnya serta larangannya, makanya menjadi pengecualian dalam perkataan musannif ini. Wa kharaja, dan keluar biqaulina, dengan perkataan kami, la ala wajhil ilzami, bukan atas jalan keharusan, maka yang keluar dari ucapannya musannif ialah al wajibu, karena wajib ialah atas jalan keharusan. Wal mangdubu, dan adapun mangdub, yusabu, diberi atau diganjar, fa'iluhu, pelakunya, imtithalan, karena mengharap pahala. Jadi pelakunya diberi pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan pelaku yang tidak melaksanakannya dia tidak mendapatkan siksa. Artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya tidak dapat apa-apa. Nah itu yang disebut dengan mangdub. Wa yusamma, dan dinamakan, mangdub itu dinamakan sunnatan, sunnah, wa masnunan, masnuna, wa mustahabban, mustahab, wa naflan, dan naflan. Jadi nama lain daripada mangdub ya sunnah, masnun, mustahab, dan juga naflan. Kemudian yang ketiga, wal muharramu, adapun muharram lughatan secara bahasa ialah al mamnu'u, yang dicegah. Wastilahan, dan secara istilah ialah ma, perkara naha, yang melarang, anhu, darinya, asyari'u, orang yang membuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya, ala wajil ilzami, atas jalan keharusan, bitarki, untuk meninggalkannya, ka'uquqil walidaini, seperti durhaka kepada kedua orang tua. Fakharaja, maka keluar biqaulina, dengan ucapan kami, manaha anhu syari'u, sesuatu yang dilarang oleh syari' ialah al wajibu, wajib, wal mangdubu, dan mangdub, wal mubahu, dan mubah. Karena wajib dan mangdub itu diperintah bukan dilarang. Wa kharaja, dan keluar biqaulin, dengan ucapan kami, ala wajhil ilzami, atas jalan keharusan, bitarki, untuk meninggalkan, al makruhu, yang keluar dari ucapan ini ialah makruh, karena makruh ini bukan atas jalan keharusan, tapi tetap ada larangan namun bukan keharusan untuk meninggalkannya. Selanjutnya, wal muharramu, dan muharram itu atau haram itu yusabu, diberi pahala, tarikuhu, pelaku yang meninggalkannya, imtithalan, karena mengharap pahala, wa yastahiqu, dan berhak al iqabah, kepada siksa, fa'iluhu, pelakunya. Jadi haram itu dilakukan mendapat siksa, ditinggalkan mendapat pahala. Wa yuzama, dan dinamakan haram tersebut mahzuran, nama lain dari haram ialah mahzuran, au mamnu'an, ataupun mamnu'an. Yang keempat, wal makruhu, dan makruh lughatan secara bahasa ialah al mubaghadu, yang dibenci. Wastilahan, dan secara istilah makruh itu ialah manaha, sesuatu yang dilarang, anhu, darinya, asyari'u,
pembuat syariat la ala wajil ilzami, bukan atas jalan keharusan, bitarki untuk meninggalkannya. Kal akhdhi, seperti mengambil sesuatu, bisyimali dengan tangan kiri, wal i'ta'i biha, dan juga memberi sesuatu dengan tangan kiri, itu hukumnya makruh. Fa kharaja, dan keluar, biqaulin, dengan ucapan kami, manaha anhu syari'u, sesuatu yang dilarang oleh syari' ialah al wajibu wajib, wal mangdubu mangdub, wal mubahu dan mubah. Karena wajib dan mangdub ialah diperintah, sedangkan mubah tidak ada larangan di dalamnya. Wa kharaja, dan keluar, biqaulin, dengan ucapan kami, la ala wajhil ilzami, bukan atas jalan keharusan, bitarki, untuk meninggalkannya, al muharramu, muharram, karena haram ini harus, tapi kalau makruh memang bukan jalan keharusan untuk meninggalkannya. Wal makruhu, dan adapun makruh, yusabu, diberi pahala, tarikuhu, yang meninggalkannya, imtithalan, karena menghal pahala, wala yu'aqabu, dan tidak mendapat siksa fa'iluhu, pelakunya. Wal mubahu, sekarang mubah. Adapun mubah lughatan secara bahasa ya al muallanu, yang diumumkan, wal ma'dzunu, dan diizini, fihi, padanya. Wasilahan, dan secara istilah ialah ma perkara la yata'allaqu, yang tidak ada kaitannya, bihi, dengannya. Apa yang tidak ada kaitannya, yaitu amrun, perintah, wala nahyun, dan juga larangan, lidzatihi, karena asalnya, seperti itu. Jadi secara asal mubah itu ialah tidak ada kaitannya dengan perintah dan juga larangan. Kal akli, seperti makan, fi Ramadhan, di dalam bulan Ramadan, lailan, pada malam harinya. Jadi makan di bulan Ramadan pada malam hari hukumnya mubah, boleh saja makan, silakan, tidak ya tidak apa-apa. Fa kharaja, dan keluar, biqaulina, dengan ucapan kami, ma la yata'allaqu bihi amrun, ya, yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan perintah ialah al wajibu wal mangdubu, karena wajib dan mangdub ialah ada kaitannya dengan perintah. Wa kharaja biqaulin, dan keluar dari ucapan kami, wala nahyun, ya, yang tidak ada kaitannya dengan larangan, al muharramu wal makruh, karena haram dan makruh ada kaitannya dengan larangan. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, dan keluar dari ucapan dengan ucapan kami, lidzatihi, karena asalnya ialah ma sesuatu, lau ta'allaqa, yang jika berkaitan, bihi, dengannya, amrun, perintah, likaunihi, karena keberadaannya, wasilatan, menjadi perantara, lima'murin bihi, perantara pada sebuah hal yang diperintah. Artinya gini, jika pengecualian daripada karena asalnya ialah jika ada sesuatu yang menjadi wasilah perkara yang diperintah, maka hukum mubah itu berubah. Artinya contoh, tadi kan makan di bulan Ramadan pada malam hari itu hukumnya mubah. Jika ada kaitannya dengan perintah, misalkan kalau tidak makan maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah sunnah, maka hukum makannya itu sunnah karena ada kaitannya dengan perintah. Ya. Kalau tidak makan di malam bulan Ramadan dia mati, maka hukumnya wajib makan itu, bukan mubah lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan lidzatihi, keluar daripada asal, hukum asalnya, seperti itu. Au nahyun, ataupun berkaitan dengan larangan, ya, likaunihi, karena keberadaannya, wasilatan, menjadi wasilah, munahhiyin, wasilah kepada sesuatu yang dilarang, anhu, darinya. Fa innalahu hukmun makana wasilatan lahu min ma'murin au munahhiyin. Jadi jika ada kaitannya dengan sesuatu yang dilarang, maka dia akan berubah hukum mubah itu, seperti itu. Ya, berubah sesuai kaitannya dengan apa. Jika dengan perintah, maka dia berubah menjadi hukum perintah, yaitu wajib atau sunnah. Jika ada kaitannya dengan hukum yang dilarang, maka berubah menjadi makruh ataupun haram, seperti itu. Wala yukhrijuhu dzalika an kaunihi mubahan fil asli. Dan permasalahan problem tadi itu tidak mengeluarkan hukum mubah tersebut pada asalnya. Jadi permasalahan yang disebutkan tadi itu tidak mengeluarkan hukum asal mubah, seperti itu. Selanjutnya wal mubahu, dan adapun mubah ialah sesuatu dama yang selama ala wasfin, yaitu tetap atas sifatnya, ala wasfil ibahati, yaitu selama mubah itu tetap pada sifat
ibahannya, fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun, maka tidak ada akibat apapun terhadap pahala ataupun siksa, seperti itu. Wa yusamma, dan nama lain atau dinamakan mubah tersebut halalan halal, wa jaizan, dan juga jaiz. Nah, itu hukum taklifiyah. Saya rasa sahabat-sahabat sudah paham lah untuk hukum taklifiyah. Selanjutnya al-ahkamul wad'iyatu, hukum-hukum wad'iyah. Al-ahkamul wad'iyatu, adapun hukum-hukum wad'iyah ialah sesuatu atau perkara wadu'ah yang meletakkan padanya asyari'u, pembuat syariat, meletakkan berupa apa? Min amaratin, berupa tanda-tanda, li thubutin, untuk menetapkan, au intifain, atau untuk menolak atau menghilangkan, ya, au nufudhin, melakukan, au ilghain, ataupun membatalkan. Wa minha, ini harusnya minha karena kembalinya ke ahkam wad'iyah, ya. Wa minha, dan termasuk daripada hukum wad'iyah ialah as-sihhatu, sah, wal fasadu, dan juga rusak. Fas-sahihu, maka adapun sahih lugatan secara bahasa ialah as-salimu, selamat, minal maradi, dari sakit. Wastilahan, secara istilah ialah sahih itu sesuatu tarot tabats, yang berakibat atharu fi'lihi alaihi, ya. Jadi bekas pekerjaan seseorang itu berakibat, ya, ibadatan, baik berakibatnya itu dari segi ibadah, kana am akdan, ataupun dari segi akad, ya. Nanti ada penjelasannya. Fas-sahihu, maka adapun sahih minal ibadati, dari ibadah ialah sesuatu bari'at bihi zimmah, yaitu yang hilang ataupun yang lepas bihi dengannya az-zimmatu. Nah, zimmah ini berarti beban, ya, lepas dengannya beban tersebut. Wasaqata, dan gugur bihi dengannya at-talabu, tuntutan. Jadi bebannya lepas, tuntutannya juga hilang. Itu namanya sah. Contoh, misalkan ada seseorang memiliki beban, misalkan wajib sholat maghrib, kemudian dia melaksanakan sholat maghrib dengan mendatangkan syarat-syaratnya dan lain sebagainya, maka dihukumi sholat maghribnya seorang tersebut sah. Maka dengan hukum sah atau sahih tersebut ialah seseorang lepas daripada tuntutan ataupun beban daripada syariat tersebut. Was-sahihu, dan adapun sahih minal uqudi, dari akad ialah sesuatu tarot tabat atharuhu, yang berakibat, ya, bekas perbuatannya, amaliyahnya, muamalatnya itu berakibat ala wujudihi, atas keberadaannya. Kataratubil milki, seperti berakibat sebuah kepemilikan atau pindah kepemilikan, ya, ala aqdil bai'i masalan, perumpamaannya seperti akad jual beli, transaksi jual beli. Jadi kesimpulan daripada was-sahihu minal uqud ialah sesuatu yang menjadi bekas atas wujudnya, ya, seperti perpindahan kepemilikan. Jadi ketika akad itu sah, akad jual beli itu sah, maka bekasnya ialah perpindahan kepemilikan suatu barang. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan sah dari segi uqud. Selanjutnya, wala yakunu, dan tidak ada syai'un, sesuatu sahihan yang sah, illa bitamami syurutihi, kecuali dengan sempurna syarat-syaratnya, wa intifa'i mawani'ihi, dan menghilangkan segala apa-apa yang menjadi penghalang. Mithalu dzalik, contohnya ialah fil ibadat, dari segi ibadah ialah ayyati, yang seseorang hendak melaksanakan bisolati, salat, fi waqtiha, pada waktunya, tamatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha, yang menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan hal-hal yang wajib dalam sholat. Nah, itu contoh daripada ibadat. Wa mithalu dzalika fil uqud, dan contoh daripada uqud, ya, akad ialah qida, seseorang berakad bai'an, berakad transaksi jual beli, tamatan syurutuhu al-ma'rufah, yang menyempurnakan syarat-syarat yang diketahui, ma'a intifa'i mawani'ihi, serta menghilangkan segala hal-hal yang menjadi penghalang. Fa in faqida syartun minasyuruti, maka jika salah satu syarat itu ada yang hilang, au wujida mani'un minal mawani, ataupun ditemukan salah satu hal yang menjadi penghalang, imtana'at as-sihhatu, maka tidak sah, ya.
Jadi akadnya tidak sah ataupun ibadahnya tidak sah jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Misalu faqdi syartin, sekarang dicontohkan ya, sebuah hal yang syaratnya itu tidak terpenuhi fil ibadah ya, pada segi ibadah ialah ayyusalliya, seseorang salat bila taharatin, dengan tanpa suci, tanpa wudu, maka tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Wa misalu faqdi syarti, dan contoh yang syaratnya rusak atau hilang fil aqdi, pada akad, ialah ayyabi'a, seseorang melakukan transaksi jual beli atau menjual sesuatu la yamliku, yang tidak ia miliki. Nah, dia tidak memiliki barang tapi dia jual, nah itu tidak termasuk syarat ya, ada syarat yang gugur, maka tidak sah seperti itu. Wa mithalu wujudil mani'i, dan contoh adanya sebuah hal yang menjadi penghalang fil ibadah, dalam ibadah, ialah ayyatatawwa'a binaflin mutlaqin, seseorang melaksanakan sholat sunnah mutlak fi waqtin nahyi, pada waktu yang dilarang, misalkan sholat sunnah setelah sholat subuh, nah itu tidak boleh, maka adanya sebuah penghalang ya. Wa mithalu wujudil mani, dan contoh adanya sebuah yang menghalangi fil aqdi, pada akad, ayyabi'a man talzamuhu al-jum'atu ya, seseorang yang melakukan transaksi jual beli yang mana seseorang ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat ba'da nidaiha, setelah adanya panggilan azan yang kedua, panggilan Jumat yang kedua, azan yang kedua ya, ala wajhi la yubahu, atas dari segi sesuatu yang tidak diperkenankan. Nah itu merupakan sesuatu yang mencegah daripada adanya pencegah akan akad tersebut ya. Berarti kalau Jumat sudah ada azan yang kedua, tidak boleh melakukan jual beli seperti itu. Wal fasidu, sekarang yang dimaksud dengan fasid lugatan secara bahasa ialah adzahibu, sesuatu yang hilang atau pergi, diaan hilang, wa khasran ataupun dan rugi ya. Wastilahan secara istilah ialah sesuatu la tatarattabu atharu fi'lihi, sesuatu yang tidak ada akibatnya, bekas pekerjaannya itu tidak ada akibatnya alaihi atasnya, ibadatan baik itu secara ibadah, karena aqdan ataupun secara akad. Fal fasidu, maka perkara yang fasid atau fasid minal ibadati, fasid dari berupa ibadah ialah sesuatu la tabra'u, yang tidak lepas bihi dengannya azimatu, bebannya tidak lepas, wala yasqutu, dan tidak gugur bihi dengannya at-talabu, tuntutannya, jadi tuntutan dan bebannya tidak lepas. Kal salati, seperti salat qabla waqtiha ya, salat sebelum waktunya. Nah itu tuntutannya tidak lepas dan juga bebannya juga tidak lepas ya. Karena apa? Melakukan sholat, misalnya sholat maghrib belum waktunya, tidak boleh karena ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Wal fasidu, dan fasid minal uqudi, dari akad, ialah sesuatu la tatarattabu atharuhu alaihi ka bai'il majhul, seperti menjual sesuatu yang belum ditentukan. Nah itu tidak boleh ya. Nah, dan itu fasid, rusak ya. Wa kullu fasidin, dan setiap sesuatu yang rusak minal ibadati, dari ibadah, wal uqud, dan juga akad-akad, wasyuruti, dan syarat-syarat, fa innahu muharram, maka hukumnya haram. Li'anna dzalika min ta'addi hududillah, yaitu merupakan perkara yang melampaui batas-batas daripada hukum-hukum Allah. Wa ittikhadhi ayatihi, dan menjadikan ayat-ayat Allah huzuan, lelucon, olok-olokan, seperti itu. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkara, mengingkari, alaman atas seseorang ishtaratu, yang bersepakat membuat syurutan, syarat-syarat, laisat fi kitabillah, yang bukan ataupun yang tidak ada tuntunannya dari kitab Allah, seperti melakukan syarat-syarat sendiri untuk menghalalkan riba. Nah itu tidak boleh. Wal fasidu, dan fasid, nah, nama fasid wal batil, dan batil ialah bi ma'nan wahidin, sama saja maknanya satu, illa fi maudi'aini, kecuali dalam dua situasi. Apa saja dua situasi tersebut? Kita lihat penjelasannya sahabat-sahabat.
Al awalu yang pertama fil ikhrami, pada ibadah ikhram. Farraqu, maka mereka ulama ialah membedakan bainahuma di antara fasid wal batil. Bi annal fasida, karena sesungguhnya fasid ialah sesuatu wati'ah yang melakukan jima fihi dina muhrimu, orang yang ihram melakukan jima ya qabla tahallulil awal, sebelum tahallul awal, maka ihramnya dia itu fasid, rusak ya. Wal batila, dan batil ma irtadda fihi anil islami, orang yang muhrim atau ihram dia murtad, keluar dari Islam, maka batal ya, bedanya di situ. Yang kedua atsani fin nikah, yaitu dari pada situasi nikah. Farraqu, ulama membedakan bainahuma di antara fasid wal batil bi annal fasida, karena sesungguhnya fasid makhtalafal ulama, yaitu sesuatu yang ulama berbeda pendapat fi fasadih, di dalam kerusakannya ya. Kan nikahi, seperti nikah bila waliyin, dengan tanpa wali. Jadi nikah tanpa wali itu ulama sepakat, tapi ada satu ulama yang tidak sepakat, berbeda pendapat bahwa nikah tanpa wali pun boleh, namun pendapat ini sangat lemah sekali. Wal batila ma ajma'u, yaitu sesuatu yang menyepakati para ulama ala butlanihi, atas batalnya nikah ya. Kan nikahil mu'tadati, seperti menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Seperti itu sahabat-sahabat untuk penjelasan tentang pembagian hukum syariat, yaitu ada hukum taklifiyah dan juga hukum wad'iyah. Demikian untuk murajaah kita pada kali ini. Nanti insyaallah akan dilanjutkan membahas tentang al-ilmu ya, untuk pembahasan kita selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan, dan apabila bermanfaat boleh di share dan juga subscribe, like, dan juga dukung channel ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.